dua ya, dua yang sudah kita temukan, dua tertangkap satu, yang satu DPO masih kita cari orang sosial. Ya, kembali di program Coffee Break bersama dengan Kapolda Metro Jaya. Iya, benar sekali. Kali ini kami akan mendengarkan pendapat dari Bapak Nugroho Wahyu selaku tenaga pengkaji bidang pengawasan DJBC. Pak Nugroho, ini bisa diceritakan kepada kami, ini kan bisa dikatakan alat yang digunakan ini ilegal begitu, dan mereka merakit sendiri. Dan bagaimana pihak dari DJBC ini menanggapi hal ini? Baik, kami dari Bea Cukai sebenarnya barang-barang yang digunakan oleh pelaku kejahatan skimming itu tidak termasuk barang-barang yang dikategorikan sebagai barang larangan ataupun perbatasan. Jadi memang itu barang yang siapapun boleh menjual, siapapun boleh mendatangkan dari luar negeri. Nah, oleh karena itu mestinya nanti kita bermain pada manajemen resiko. Kalau yang memasukkan itu orang pribadi, mungkin kita akan segera mengirimkan nama-nama yang memasukkan tersebut kepada teman-teman di kepolisian. Tetapi kalau yang memasukkan itu bank, memang pekerjaannya membuat untuk itu, maka tentunya kita bisa hal yang wajar. Berarti di kita masuk sebagai low risk gitu. Ya. Tetapi kalau yang memasukkan orang-orang yang kita curigai ataupun DPO dan sebagainya, dan tentunya persis seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Kapolda, perlu kerjasama dan sinergi antara semua pihak. Makanya siapapun DPO yang telah diidentifikasi, segera dikirimkan kepada kita agar kita bisa memasukkan ke sistem kita. Karena sistem kita nanti akan bisa mengeling kepada siapa orang-orang tersebut terhubung. Bahkan kita bisa ngecek satu orang tersebut membeli tiketnya dari siapa. Kemudian pakai kartu kredit siapa. Itu linknya akan jelas gitu. Nah, kalau udah pakai spider web seperti itu, kita bisa melihat jaringannya. Nah, tetapi kalau untuk barangnya sendiri, karena bukan barang yang dilarang ataupun dibatasi, kita tidak bisa melarang masuknya. Tetap kita berikan hanya yang kita curigai ataupun yang masuk pada namanya high risk, kita informasikan kepada teman-teman polisi untuk diawasi lebih lanjut. Kira-kira begitu. Katakan barang yang memang didatangkan ini berarti barang yang memang legal begitu legal, Pak ya. Legal. Nah, ini bagaimana cara membedakan bahwa ini mereka akan melakukan kejahatan atau memang ini murni untuk bank begitu? Kalau dari barangnya tidak bisa, karena barangnya sama. Ini contoh pisau. Pisau kalau digunakan oleh penjahat bisa untuk bunuh, tapi kalau digunakan ibu-ibu untuk di dapur kan begitu. Ya. Jadi kita nggak bisa mencegah pisau itu. Sama seperti itu, kalau barangnya sama, misalnya wifi router, kamera, itu nggak bisa kita gunakan, nggak bisa kita cegah. Tetapi kita bermain pada siapa yang memasukkan. Baik. Ya, kalau yang memasukkan itu teridentifikasi jaringan orang-orang yang di kejahatan skimming, itu kita informasikan agar di istilahnya kita ada pengecekan lebih lanjut. Ya, ada pengecekan lebih lanjut dan diikuti sampai di mana dan bagaimana pemanfaatannya. Tetapi kalau yang memasukkan itu adalah perbankan atau supplier yang bekerja sama dengan perbankan, itu kan jelas. Nah, itu ya kita bebaskan gitu. Oke, selama ini arus masuk barang tersebut ke Indonesia cukup banyak atau masih dalam batas normal? Kalau barang-barangnya kamera banyak, karena semuanya butuh kamera, baik kamera itu maupun besar. Ya, tetapi kalau misalnya wifi router, semua juga butuh. Jadi ya memang barang itu banyak, dan memang seperti ibarat pisau tadi, tergantung siapapun yang memasukkan dan penggunanya sejauh mana gitu. Jadi kita bermain sekali lagi pada siapa yang memasukkan, bukan pada barangnya gitu. Baik, jadi kembali lagi di sini penyidikan harus dilakukan oleh seluruh bersama-sama, pihak begitu betul, ya. Baik. Dan selalu bersinergi. Terima betul, kasih. Harus begitu. Terima kasih. Dan selanjutnya Pak Zairozi, ini Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Para pelaku ini melakukan tindak pidana yang hampir sama di negara lain. Apakah dari imigrasi ini akan melakukan penindakan terhadap mereka? Baik, terima kasih. Tentunya di imigrasi ini adalah termasuk melakukan pengawasan orang asing. Ya. Nah, pengawasan orang asing ini diawali ya, ketika mereka ada di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi. Dalam hal ini bisa di bandara udara, bisa di laut, ya, bisa juga di perbatasan. Nah, tetapi ketika orang asing ini sudah masuk ke negara kita, nah tentunya pengawasan itu ada masalah KL, ya, kementerian dan lembaga ini mempunyai kewenangan juga untuk memberikan pengawasan. Nah,
oleh karena itu di dalam Undang-Undang 6 tahun 2011 pasal 69 itu diamanahkan bahwa Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan pengawas kepada orang asing membentuk tim PORA. Tim PORA itu adalah tim pengawasan orang asing. Ya, nah, siapa-siapa saja anggotanya itu, ya, termasuk situ ada kepolisian, ada teman-teman bea cukai, ada Pemda, ya, ada BIN dan sebagainya untuk memberikan pengawasan. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Pak Kapolda tadi, sinergi, koordinasi untuk memberikan pengawasan tersebut. Nah, kalau melakukan hal ini tentunya imigrasi nanti akan bersinergi dengan kepolisian. Kalau sudah kepolisian menyatakan ini penyidikan dilanjutkan ke tindakan hukum, setelah orang asing itu menjalankan hukuman, nah tentunya nanti ketika orang asing ini akan dipulangkan ke negaranya, nah itu pasti akan ke imigrasi untuk melakukan pendeportasian seperti itu, Mbak. Selama ini bagaimana sistem sinergi yang sudah terbentuk? Apakah sudah ideal untuk mengantisipasi hal-hal tersebut yang tadi disampaikan? Baik, jadi kita juga membentuk tim PORA ini dari tingkat pusat, itu SK-nya ditandatangani oleh Menteri, tingkat provinsi itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, tingkat kabupaten dan kota itu oleh Kepala Kantor Imigrasi. Nah, itu setiap bulannya kita mengadakan pertemuan, sharing informasi, ya, karena kita tidak bisa melakukan hal seperti ini. Seperti kejahatan-kejahatan ini kita juga tidak bisa menangani. Imigrasi tidak bisa menangani, tentunya teman-teman dari kepolisian seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Baik, ini sebenarnya ada satu pertanyaan yang menarik dari saya, Pak. Ini bisa dikatakan atau bisa diceritakan kepada kami, imigrasi ini kan bisa dikatakan pintu utama, baik dari bandara ataupun laut. Ada nggak sih, Pak, trik-trik ataupun biar melihat, oh ini ternyata tersangka atau pelaku begitu? Baik, jadi memang kita juga di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi itu, ya, petugas-petugas kita, pejabat-pejabat imigrasi yang ditugaskan di sana, dia tentunya memiliki skill bagaimana orang ini apakah diizinkan masuk atau tidak, ya. Jadi tidak sedikit juga orang yang ditolak masuk, ya. Baik itu karena paspornya, baik itu karena mereka dianggap di sini tidak mencukupi untuk biaya hidup dan sebagainya, dan mungkin ada hal-hal yang lain. Jadi itu memang setiap orang asing bukan dia punya hak. Walaupun dia punya visa, tetapi pejabat imigrasi dapat menolak orang asing itu untuk masuk apabila dicurigai orang asing ini mungkin bisa membahayakan dan sebagainya. Baik. Baik, kalau tadi kita sudah mendengarkan dari imigrasi dan kali ini kami akan mendengarkan dari Bapak Indra Utoyo selaku Direktur TI dan juga Operasi Bank BRI. Baik, ini Pak bisa diceritakan kepada kami sebenarnya sebagai bank ini yang paling banyak mengalami kerugian atas kejahatan skimming, bagaimana dari sikap BRI, Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang Bank BRI ini memang sangat luas ini pelayanannya, sehingga memang bagi Bank BRI tentu pengawasan dari e-channel kita, baik ATM maupun EDC tentu memiliki tantangan yang cukup tersendiri begitu ya. Oleh karena itu pengawasan dalam hal ini menjadi sangat penting dan penggunaan teknologi menjadi ya harus terus dikembangkan begitu supaya bagaimana kita melakukan monitoring dari ATM kita, EDC kita itu bisa lebih efektif gitu ya menggunakan teknologi dan protection melalui anti skimming, anti fraud, saya rasa terus dikembangkan begitu, karena juga pihak pelaku juga terus makin canggih begitu, oleh karena itu juga teknologi harus terus diupdate. Yang kedua juga kami dari aspek detection, begitu protection sudah dilakukan, tentu ada aspek detectionnya. Di protection juga kami tentu juga tadi di aspek nasabah, tapi nanti itu yang berikutnya. Di aspek detection juga kami kembangkan fraud detection system yang tentu memanfaatkan big data yang diharapkan bisa dengan cepat mengidentifikasi kalau terjadi anomali-anomali di dalam transaksi yang tidak wajar begitu, apalagi jaraknya kok dalam waktu yang berdekatan begitu atau di luar negeri dan sebagainya. Nah, rule itu menjadi rule yang dipakai untuk bagaimana kita bisa mendeteksi lebih cepat, dengan demikian eliminasi atau menekan dari dampak fraud ini bisa lebih cepat. Yang ketiga, saya rasa ini sinergi atau
kolaborasi dengan pihak-pihak terkait masuk kepolisian begitu dalam rangka menangkal kejahatan dan juga sinergi kami dengan perbankan karena ATM yang terkena atau terindikasi kena skimming itu juga bisa mengena kepada nasabah dari bank lain dan sebaliknya begitu. Oleh karena itu kami juga berkoordinasi sesama bank saling bertukar informasi supaya hal ini bisa dicegah jangan sampai meluas begitu ya. Dan kami melakukan biasanya kalau terjadi kami melakukan mundur beberapa bulan ke belakang untuk preventif bagi nasabah yang terindikasi pernah bertransaksi di ATM tertentu itu agar mungkin diganti kartunya supaya tidak terkena dari dampak skimming. Yang terakhir saya rasa sosialisasi kepada nasabah terus kami lakukan begitu bagaimana supaya ya ada 7 tips yang kami berikan kepada nasabah supaya lebih berhati dalam hal bertransaksi di ATM ataupun di e-channel lainnya. Saya rasa seperti itu yang kami coba lakukan. Terima kasih. Ya, baik, berarti memang tindakan preventif sudah dilakukan dan sosialisasi juga sudah dilakukan kepada nasabah. Betul sekali. Kita lanjutkan perbincangan usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami.